Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'ala lana ad-dunya dar ikhtibar wal akhirata dar qarar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang bukan sekadar ucapan di lisan, tetapi ketaatan yang dibuktikan dalam kehidupan. Takwa harus tampak dalam ibadah kita, harus tampak dalam pekerjaan kita, harus tampak dalam tata cara kita mencari rezeki dan cara kita membelanjakan harta dan cara kita memperlakukan sesama manusia. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan hamba Allah yang fakir ini untuk menyampaikan salah satu nasihat yang termaktub dalam kitab Nasaihul Ibad alal Munabbihat alal Istidad li Yaumil Ma'ad, sebuah kitab yang berisi nasihat-nasihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat, dari para tabi'in dan tabi'in terkait persiapan menuju kehidupan setelah mati. Kitab ini aslinya disusun oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang ulama besar abad ke-7 Hijriah yang lahir, hidup dan wafat di Kairo, Mesir. Namun leluhurnya berasal dari kota Asqalan, Palestina. Ada kisah menarik terkait sebab penamaannya dengan Ibnu Hajar yang berarti anak batu. Konon kakek buyutnya diketahui kurang cerdas, sulit mencerna pelajaran yang diterimanya sehingga putus asa dan berhenti sekolah. Namun dalam suatu perjalanan, beliau menyaksikan sepungkah batu yang ditetesi air secara terus-menerus hingga berlubang di bagian tengahnya. Melihat itu, beliau langsung merenung dan berkata dalam hati, jika batu yang keras itu saja dapat berlubang karena tetesan air, apalagi otak ini, apakah tidak akan mampu menyerap ilmu jika terus-menerus diajari. Dari situ beliau pun kembali bersekolah dan selanjutnya dikenal dengan nama Ibnu Hajar. Kitab Ibnu Hajar ini kemudian disarah atau dijelaskan oleh seorang ulama asal Banten yang bernama Syekh Muhammad bin Umar Al-Jawi Al-Bantani. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nasihat yang akan saya sampaikan di sini berasal dari Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, seorang ulama abad kedua Hijriah. Dia seorang ahli hadis, imam mazhab fikih, sejajar dengan imam-imam yang lain seperti Imam Abu Hanifah, yaitu Imam mazhab Hanafi, Imam Malik dan Imam Hambali, meskipun saat ini sudah tidak memiliki pengikut. Selain itu, beliau juga terkenal sangat zuhud. Berkali-kali ditawari untuk menjadi qadhi agung oleh Khalifah Al-Mansur dari Bani Abbas, tetapi menolak. Lalu ditawari lagi oleh penerus Al-Mansur setelah wafat, yaitu putranya Khalifah Al-Mahdi,
namun tetap menolak. Akibatnya beliau menjadi buronan negara hingga wafat dalam persembunyian. Bahkan bukan zuhud harta saja, tetapi sebelum meninggal beliau berwasiat kepada muridnya untuk menghapus dan membakar buku-buku yang berisi pandangan-pandangannya mengenai berbagai masalah keagamaan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Imam Sauri berkata, "Ikhtarul fuqara'u khamsan wa ikhtarul aghniya'u khamsan. Fakhtarul fuqara'u rahatan nafsi wa faraghatal qalbi wa ubudiyatar rabbi wa khiffatal hisabi wa darajatal ulya. Wa ikhtarul aghniya'u ta'aban nafsi wa suhlal qalbi wa ubudiyatad dunya wa syiddatal hisabi wa darajatas sufla." Orang-orang fakir memilih 5 perkara yang terpuji, dan orang-orang kaya juga memilih 5 perkara yang tercela. Orang-orang fakir memilih ketenangan jiwa, kelapangan hati, penghambaan kepada Tuhan, ringannya hisab, dan derajat yang tinggi. Adapun orang-orang kaya memilih kelelahan jiwa, kesibukan hati, penghambaan kepada dunia, beratnya hisab, dan derajatnya yang rendah. Secara harfiah, kata fakir artinya membutuhkan. Seorang muslim diperintahkan untuk selalu merasa butuh kepada Allah dalam segala hal. Dalam nasihat Imam Sauri tadi, yang dimaksud dengan fakir boleh jadi orang yang selalu merasa butuh kepada Allah meskipun secara lahir tampak berkecukupan, atau orang yang diberi ujian dengan kefakiran lalu ridho dengan ujian tersebut dan tidak menyalahkan Allah. Sebaliknya, seorang muslim tidak boleh merasa bahwa segala keberhasilan dalam hidupnya merupakan hasil usahanya sendiri tanpa adanya peran Tuhan di sana. Dalam surat Al-Alaq, orang yang memiliki sifat seperti ini disebut telah melampaui batas. Allah berfirman, "Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna." Sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Merasa cukup artinya dia tidak perlu lagi merasa beriman, tidak perlu bersyukur, dan tidak perlu berbagi dengan sesama karena merasa semua itu hasil dari jerih payahnya sendiri. Inilah yang dimaksud dengan orang kaya dalam nasihat Imam Sauri tadi. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu kenapa orang yang fakir akan memperoleh ketenangan jiwa? Jawabannya adalah karena dia sudah merasa cukup dengan pemberian Allah, sehingga tidak terus-menerus membandingkan dirinya dengan orang lain. Ia tidak gelisah hanya karena rumah tetangganya lebih besar. Ia tidak iri karena kendaraan temannya lebih baru. Ia tidak merasa rendah karena pakaiannya lebih sederhana. Ia memahami bahwa nilai manusia di hadapan Allah tidak ditentukan oleh banyaknya harta, tingginya jabatan, atau mewahnya penampilan. Kemuliaan manusia ditentukan oleh ketakwaannya. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Lalu kenapa pula orang fakir akan memperoleh kelapangan hati? Hati manusia itu memiliki kemampuan yang terbatas, jadi kapasitasnya terbatas. Jika seluruh ruang hati dipenuhi oleh dunia, maka sedikit sekali ruang yang tersisa untuk mengingat Allah. Jika sejak bangun tidur sampai mau tidur lagi, hanya uang yang dipikirkan, hanya uang, hanya usaha, hanya keuntungan, hanya kedudukan dan pujian manusia, maka kapan hati itu akan memikirkan akhirat? Ada orang yang tubuhnya berada di masjid, tetapi pikirannya berada di tempat kerja. Mulutnya membaca ayat, tetapi hatinya menghitung keuntungan. Ia berdiri dalam sholat, tetapi pikirannya berkeliling pada berbagai urusan dunia. Hal seperti ini dapat terjadi ketika dunia tidak lagi sekedar berada di tangan, tetapi sudah masuk dalam hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang fakir akan menghambakan diri kepada Allah sehingga tidak diperbudak oleh dunia. Orang yang tidak diperbudak oleh dunia lebih mudah menjawab
panggilan sholat, lebih mudah mengeluarkan zakat, lebih mudah bersedekah, lebih mudah meninggalkan transaksi haram, lebih mudah berkata jujur meskipun kejujurannya mungkin mengurangi keuntungan duniawi. Sebaliknya, apabila cinta harta telah menguasai hati, seseorang dapat menjadi berat untuk beribadah. Ia takut kehilangan keuntungan karena sholat. Ia enggan mengeluarkan zakat karena merasa hartanya akan berkurang. Ia menolak bersedekah karena khawatir menjadi miskin. Ia bahkan dapat menghalalkan segala cara demi memperoleh kekayaan. Padahal Allah tidak hanya menanyakan berapa banyak harta yang kita miliki. Allah akan menanyakan dari mana harta itu diperoleh dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa nanti kelak di hari kiamat, kaki seorang hamba pada hari kiamat tidak akan bergeser sampai ia ditanya tentang beberapa hal, termasuk tentang hartanya, dari mana ia memperolehnya dan untuk apa ia membelanjakannya. Karena itu, semakin luas kekayaannya, semakin panjang pertanggungjawabannya. Harta dapat meninggikan derajat seseorang jika digunakan dalam ketaatan, tetapi dapat pula menjadi sebab kehinaan apabila diperoleh dan dibelanjakan dalam kemaksiatan. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban. Allah Ta'ala berfirman, "Summa latus'alunna yawmaidin 'anil na'im." Kemudian pada hari itu kalian benar-benar akan ditanya tentang segala kenikmatan. Kita akan ditanya tentang kesehatan kita, waktu kita, ilmu kita, keluarga kita, pekerjaan kita, makanan kita, tempat tinggal kita, dan harta yang Allah titipkan kepada kita. Karena itu, orang beriman tidak memandang harta hanya sebagai milik pribadi. Ia memandang harta sebagai titipan Allah. Ia sadar bahwa dalam hartanya terdapat hak keluarga, hak fakir miskin, hak anak yatim, hak tetangga, dan hak orang-orang yang membutuhkan. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sebaliknya, orang yang cinta harta akan mengalami kelelahan jiwa, kesibukan hati, perbudakan duniawi, beratnya hisab, dan derajat yang rendah. Orang-orang yang cinta harta selalu merasa kurang. Ketika memiliki satu, ia menginginkan dua. Ketika memperoleh dua, ia mengejar 10. Ketika mendapat 10, ia takut kehilangan semuanya. Ia lelah sebelum memperoleh harta karena terus mengejarnya. Setelah memperoleh harta, ia lelah menjaganya. Jika hartanya berkurang, ia bersedih. Jika bertambah, ia takut hartanya hilang. Akhirnya harta yang seharusnya menjadi sarana ketenangan justru menjadi sumber kegelisahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min dhahabin labtagha salisan, wala yamla'u fa'u illa turab." Seandainya anak Adam memiliki 2 lebah emas, niscaya ia akan mencari yang ketiga dan tidak ada yang bisa menutup mulutnya kecuali tanah kuburan. Hadis ini menggambarkan bahwa keinginan manusia tidak memiliki batas apabila tidak dikendalikan dengan iman dan qanaah. Orang yang berlebihan mencintai dunia akan terus memikirkan hartanya. Ia memikirkan cara mendapatkannya, cara mengembangkannya, cara menjaganya, dan cara mengalahkan orang lain. Bahkan saat beribadah, dunia terus hadir dalam pikirannya. Kesibukan mencari nafkah dapat bernilai ibadah apabila niat dan caranya benar. Namun kesibukan dunia menjadi berbahaya ketika membuat seseorang meninggalkan kewajiban, melupakan keluarga, mengabaikan pendidikan anak, memutus silaturahmi, dan tidak lagi memiliki waktu untuk membaca Al-Quran serta mengingat Allah. Manusia diciptakan untuk menjadi hamba Allah, bukan hamba uang atau hamba jabatan atau hamba usaha atau penilaian atau untuk mencari penilaian manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'isa abdul dinar wa abdul dirham." Celakalah hamba dinar dan hamba dirham. Disebut hamba dinar bukan karena ia bersujud kepada uang, tetapi karena keputusan hidupnya dikendalikan oleh uang. Ketika memperoleh keuntungan, ia senang. Ketika tidak memperoleh keuntungan, ia marah. Demi uang, ia rela mengabaikan halal dan haram. Demi kedudukan, ia rela merendahkan orang lain.
demi kekayaan ia rela memutus persaudaraan. Di akhirat kelak, orang-orang seperti ini akan mengalami proses pengadilan ilahi yang berat karena terlalu banyak yang perlu dipertanggungjawabkan dan akhirnya akan memperoleh derajat yang rendah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada sebuah kisah yang barangkali dapat kita kaitkan dengan nasihat Imam As-Sauri tadi, yaitu kisah seorang raja bank dari Arab Saudi yang bernama Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, pendiri dan pemilik Bank Ar-Rajihi yang meninggal di awal bulan Juli ini. Di hari-hari akhirnya, beliau menyumbangkan seluruh hartanya untuk proyek-proyek sosial dan kebajikan. Di Mesir juga terkenal ada sebuah lembaga pendidikan yang sudah sangat tua, yaitu Al-Azhar. Al-Azhar di Mesir itu pernah memiliki harta kekayaan yang sangat melimpah, bahkan pernah melebihi kekayaan negara. Oleh karena itu dinegerikan dan dijadikan salah satu lembaga negara. Tetapi yang perlu kita garis bawahi di sini, dari mana asal kekayaannya itu? Konon pada masa pemerintahan Mamalik, raja-rajanya banyak yang zalim, tetapi di akhir-akhir kekuasaannya kebanyakannya sadar dan bertaubat, lalu mewakafkan semua hartanya kepada Yayasan Al-Azhar. Ada lagi di Jawa Timur, di sebuah pondok, ada seorang kiai yang rela mewakafkan semua harta warisan dari orang tuanya, sedangkan dia sendiri rela tinggal di rumah di dalam pondok tersebut sebagai rumah dinas, bukan milik pribadi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruh ala ni'amihi az-zahirati wal batinah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa zuhdi fid dunya wal qanaati bima qasama Allah. Fa inna ad-dunya daru fada'in wal akhirata daru baqa'in. I'lamu rahimakumullah anna al-mala ni'matun idza ukhidha min al-halal wa unfiqa fil halal, wa annahu fitnatun idza malaka al-qalba wa alha an dzikrillahi wa ta'atihi. Fala taj'alud dunya akbar hammikum wala ghayata a'malikum wala mablagha ilmikum waj'alu ma razaqakum Allahu 'aunan 'ala ta'atihi wa sababan li naili ridwani. Wa'lamu anna al-qana'ata ghinan la yanfad wa anna at-tam'a faqrun la yanqati' wa anna man ta'allaqa qalbuhu bid-dunya ta'iba wa man ta'allaqa qalbuhu billahi itma'anna wa sa'ida. Fa'aksiru min as-sadaqah wa addu zakata amwalikum wa ahsinu ilal fuqara'i wal masakin wahdharu riba wal ghisya wal rishwata wa akla amwalin nasi bil batil. Wa tadhakkaru anna al-'abda sayus'alu an malihi min ayna iktasaba wa fima anfaqah, fatuba liman taba maksabuhu wa hasuna masrifuhu wastamala ni'amallahi fi ta'atihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur 'awratina wa farrij humumana waqdi duyunana washfi mardana warham mautana. Allahumma arzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma arzuqna quluban qani'ah wa nufusan mutmainnah wa alsinatan dzakirah
وأعمالا صالحة متقبلة. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وأعمالنا وأهلينا وأولادنا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، واحفظ بلادنا من الفتن والبلاء والوباء، وارزقنا الأمن والأمان والخير والبركة. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.